Ay, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu kesalahan penulisan karya ilmiah dari segi tata tulis dan bahasa. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, kecil, dan asing. Dan yang pertama saya akan menjelaskan kesalahan penulisan huruf kapital. Kesalahan awal pada penulisan kata asli Jepang yang bukan latar belakang, contohnya dengan kebiasaan masuk ke yokusou, padahal dalam bahasa Indonesia kosakata yokusou yaitu artinya bak mandi, yang tidak ada kaitannya dengan nama suatu wilayah atau daerah. Kesalahan yang selanjutnya, awalan penulisan kosakata yang bukan subbab, melainkan kosakata yang diberikan atau dirincikan menggunakan huruf kapital. Kosakata yang dimaksud terdapat pada angket dalam subbab metode dan teknik penelitian, contohnya di bab 1 yang contohnya menyebarkan angket, membagi angket. Itu seharusnya penulisan di huruf kapital A tetap menggunakan huruf kecil, karena penulisan itu pada penulisan subbab itu tanpa menggunakan tanda titik. Yang kedua yaitu kesalahan penulisan huruf kecil. Adapun kesalahannya yaitu pada awalan penulisan kosakata agama dan gelar itu menggunakan huruf kecil. Kosakata tersebut kami temukan dalam bab latar belakang yang contohnya itu tentang agama Kristen. Kedua, karena Islam paling, padahal setiap awal kosakata untuk nama agama wajib menggunakan huruf kapital. Dan kesalahan yang selanjutnya, pada amalan penulisan kosakata harus kedua subbab menggunakan huruf kecil. Kosakata tersebut kami temukan dalam kata masalah pada subbab B, rumusan masalah, dan kata penelitian pada subbab C, tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesalahan penulisan kata asing. Kesalahan penulisan kata asing dengan menggunakan huruf tegak, bukan miring. Contohnya yaitu sarapan dari bahasa Arab seperti muhabbah yaitu kecintaan, ibadah lisaniyah, kolbiyah yaitu lisan dan hati. Itu judulnya tentang kebiasaan orang Islam di Surabaya. Kesalahan penulisan kosakata asing dengan menggunakan huruf tegak bukan miring, karena kurang kebiasaan menulis huruf Latin dalam membuat sakuban atau karangan, melainkan dengan aksara kana atau kanji. Sedangkan dalam penggunaan huruf Latin, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, setiap kosakata asing yang masuk dalam bahasa tersebut harus dimiringkan penulisannya. Yang kedua yaitu kesalahan dalam penulisan kata yang isinya ada hilangnya vokal dan konsonan,
Yang kedua, penyisipan huruf yang salah. Dan yang terakhir, kosakata asing muncul karena pengaruh grammar. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hilangnya vokal dan konsonan. Kesalahan penulisan kata terjadi dengan hilangnya vokal dan konsonan. Contohnya, vokal A hilang antara huruf konsonan P dan T pada kata dapat yang ditemukan dalam kalimat saya naik sepeda motor. Kesalahan vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tersebut. Contohnya G, I, N, S, J, T, S, dan K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Yang kedua, penyisipan huruf yang salah, yaitu penyisipan huruf yang salah dan tidak perlu dapat dihilangkan arti kosakata yang ditulis. Misal, contohnya kata setiap menjadi setiap, misal terakhir menjadi teriakhir, dan yang terakhir mereka menjadi mereka. Dan yang terakhir, kosakata asing muncul karena pengaruh grammar. Kesalahan penulisan kata lain yaitu kemunculan kosakata asing karena pengaruh grammar yang tersetting bahasa Inggris di laptop mahasiswa. Akibatnya ada beberapa kosakata yang seharusnya sudah tertulis tepat menggunakan bahasa Indonesia berubah menjadi bahasa Inggris. Contohnya N dan menjadi N. Dan yang terakhir, kesalahan tata tulis, yaitu ada penulisan tanda baca yang isinya penggunaan tanda baca yang salah. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Dan yang terakhir, hilangnya tanda baca. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penggunaan tanda baca yang salah. Yang kami dapat ada dua tanda baca yang pemakaiannya salah, yaitu yang pertama, tanda baca koma yang ditempatkan pada gugusan abjad penanda subbab dan gugusan angka sebagai penanda urutan rumusan masalah. Contohnya yaitu latar belakang rumusan masalah. Kesalahan pemakaian tanda baca karena kurang memperhatikan hal-hal sepele dan tidak diteliti. Padahal di pelajaran EYD sudah diajarkan. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Penggunaan tanda baca yang kurang tepat ditemukan pada cara menandai kata yang diterjemahkan. Tanda yang seharusnya sebagai penanda kata yang diterjemahkan adalah tanda apostrof, yaitu tanda petik. Tanda petik tunggal yang mengapit di depan dan di belakang kata yang diterjemahkan. Contohnya, matsuri, yaitu festival yang seharusnya tanda petik tunggal, tanda petik festival, tanda petik. Selanjutnya, kesalahan penulisan karya ilmiah dari segi tata tulis dan kebahasaan.
kesalahan tata bahasa yang isinya ada kesalahan bahasa pada tataran diksi, yang kedua kesalahan bahasa pada tataran frasa, dan yang terakhir kesalahan bahasa pada tataran kalimat. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kesalahan bahasa pada tataran diksi. Kesalahan pemilihan diksi yaitu persoalan bagi mahasiswa dalam menyusun artikel penelitian. Pada bagian abstrak, ditemukan kesalahan pemilihan diksi mendeskripsikan menjadi menggambarkan. Hal ini tampak perbedaan maka antara diksi mendeskripsikan dengan menggambarkan. Jika dalam paparan hasil penelitian akan lebih tepat jika dipilih diksi mendeskripsikan, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bukan menggambarkan. Yang kedua, kesalahan bahasa pada tataran frasa. Salah satu persoalan bagi mahasiswa dalam menyusun artikel penelitian. Kesalahan tersebut salah satunya karena melanggar aturan dasar yang telah disepakati dalam sistem bahasa Indonesia. Yang diterangkan diletakkan di depan, yang menerangkan diletakkan di belakang. Contohnya, kesalahan frasa bahasa nelayan menjadi nelayan bahasa. Kesalahan tersebut karena terdapat aturan dalam sistem tata bahasa Indonesia terkait dengan aturan yang diterangkan diletakkan di depan dan yang menerangkan beberapa di belakang. Pada penulisan dalam judul artikel terdapat frasa nelayan bahasa. Pada hal ini yang tepat yaitu bahasa nelayan, karena yang diterangkan itu bahasanya dan yang menerangkan itu seekor nelayan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan bahasa pada tataran kalimat. Oleh penggunaan kalimat yang tidak efektif dan bermakna ambigu. Penggunaan kalimat yang tidak efektif terjadi karena pemilihan kata yang berlebihan dan tidak hemat. Yang terakhir, kesalahan sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang isinya ada bentuk kesalahan pada format dan cara penulisan. Yang terakhir, bentuk kesalahan pada penulisan kalimat. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bentuk kesalahan pada format dan cara penulisan. Yaitu ada kesalahan penulisan bab dan subbab. Didapati tugas yang tidak menyatukan kata bab 1, tidak menuliskan bab 2 landasan teori setelah bab 1 selesai, atau kata huruf pada bab tidak ditebalkan dan tidak dicetakkan di tengah atau center. Dari kesalahan itu sama seperti pada paragraf sebelumnya, yaitu mahasiswa tidak memahami penjelasan atau mahasiswa kurang. Dan yang terakhir yaitu bentuk kesalahan pada penulisan kalimat, yaitu kesalahan penulisan kalimat bagi seseorang yang belajar bahasa asing dapat dikatakan sesuai kesalahan yang wajar, karena konsep bahasa ibu itu yang ada pada pikiran seseorang seringkali memengaruhi cara berpikir. Karena keterbatasan kosakata, tata bahasa. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang kesalahan penulisan karya ilmiah kerangka berpikir. Nah, penting dipahami bahwa dalam kerangka berpikir, peneliti perlu mendeskripsikan kajian berupa penalaran, kemudian membahas keterkaitan antar variabel. Nah, kerangka berpikir ini itu dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis penelitian.
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran atau alar pemikiran adalah suatu penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik tertentu. Nah, kerangka-kerangka berpikir itu juga didasari oleh beberapa teori-teori dan juga hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan pemahaman yang mendasar yang mendukung untuk pemahaman selanjutnya. Jadi perlu diingat ya, kerangka berpikir pada dasarnya kan pemahaman paling dasar. Seperti halnya sebuah pemahaman, maka pemahaman tersebut dapat salah, kurang, atau juga tidak sempurna. Nah, ini penting karena kadang terdapat orang-orang yang memiliki kerangka berpikir yang salah, yang pada akhirnya nanti menimbulkan isi dan kesimpulan yang juga salah. Jadi ada beberapa kesalahan dalam seseorang membuat kerangka berpikir. Yang pertama yaitu sikap inkonsisten, yaitu sikap seseorang yang membenarkan semua pendapat, padahal jelas-jelas pendapat itu berbeda. Kemudian ada pengetahuan yang kurang sempurna, pengetahuan yang bengkok. Nah, dengan pengetahuan yang bengkok atau pengetahuan yang sempurna tadi dapat menimbulkan kesalahan dalam membuat kerangka berpikir tersebut, karena kerangka berpikir menjadi dasar untuk melanjutkan penulisan selanjutnya. Jadi ada cara bagaimana untuk tidak membuat kesalahan dalam membuat kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir tadi kan merupakan suatu diagram. Jadi yang pertama bisa dilakukan dengan menentukan variabel. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah variabel. Baik. Yang kedua, dengan membaca buku-buku sebagai referensi dan mengambil hasil yang paling relevan. Selanjutnya, penulis bisa melakukan dengan mendeskripsikan teori yang terkait dengan variabel data dan hasil penelitian atau disingkat dengan HP. Yang keempat yaitu dengan menganalisis teori. Pada tahapan keempat ini perlu diadakan analisis terhadap teori dan hasil penelitian. Kemudian yang kelima, dengan menganalisis komparatif teori serta hasil penelitian. Pada tahapan ini perlu dilakukan analisis dan perbandingan dengan membandingkan satu teori dengan teori lain. Dari tahapan ini dapat diambil tindakan untuk menggabungkan satu teori dengan teori lainnya atau menguranginya jika dianggap terlalu luas. Baik, teman-teman bisa memperhatikan video ini sambil membuka makalahnya ya. Jadi setelah kita melakukan tahapan dengan menganalisis komparatif teori serta hasil penelitian, yang keenam yaitu dengan sintesis kesimpulan. Jadi setelah beberapa tahapan di atas, maka selanjutnya adalah membuat sintesis kesimpulan, yaitu meringkas atau membuat kesimpulan sementara. Sekian untuk materi kesalahan penulisan dari segi kerangka berpikir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farikin. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembuatan karya tulis ilmiah di poin isi. Yang pertama adalah dalam pembuatan proposal penelitian dalam poin tinjauan pustaka biasanya terlalu panjang dan kata-katanya itu terlalu bertele-tele. Tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Tujuannya apa sih dari pembahasan dari terlalu panjang tersebut? Tujuannya ialah agar skripsi atau karya tulis ilmiah itu memiliki ketebalan yang maksimal atau bersifat tebal. Yang selanjutnya adalah tidak sinkron antara judul dan isi. Biasanya seumpama di judul pembelajaran discovery learning, namun di pembahasan atau di isi adalah pembahasan tentang cooperative learning. Jadi antara di judul dan di isi itu tidak ada sinkron. Jadi itu merupakan salah satu kesalahan yang bukan sering tapi
ada oknum mahasiswa yang menjadikan itu agar tujuannya kembali lagi seperti di awal, agar skripsinya tebal. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengkutipan. Dalam pengkutipan kali ini harus sesuai dengan jurnal ataupun skripsi, buku, dan masih banyak lagi, atau wawancara langsung melalui narasumber. Hal ini kenapa? Karena bisa mempertegas dari argumen kita. Tetapi ketika tidak ada pengkutipan yang baik, maka hasilnya mungkin dari plagiarisme itu akan terjadi warna kuning. Jadi itu mengutip dari orang lain tanpa pengetahuan, tanpa diketahui. Yang keempat adalah analisis data. Biasanya dalam analisis data ini yang berhubungan dengan data-data, yaitu misalnya menganalisis data di penduduk daerah Jepara itu menganalisis data di penduduk daerah Jepara itu kalau seumpama salah ketik satu, hasilnya nanti juga salah lihat. Biasanya ketika pembuatan karya tulis ilmiah harus peneliti, itu harus teliti dalam menyampaikan isi, terutama seperti yang dicontohkan tentang penduduk di daerah Jepara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.